Carolino da Costa, warga desa Owebelo, Kabupaten Kupang, kini hanya bisa berpasrah dan tengah kebingungan harus tinggal di mana pasca rumahnya ludes terbakar Selasa 28 April malam. Di usianya yang sudah menginjak 63 tahun, Dos Santos saat ini tinggal sebatang kara di rumah. Istri dan 7 anaknya lebih memilih kembali ke Timor Leste dan meninggalkan Da Costa seorang diri sejak 2002 lalu. Dos Santos merupakan veteran Timor Leste dan sudah menetap di Indonesia sejak 1999. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, Dos Santos hanya bergantung pada uang pensiunan skep veteran yang ia miliki. Namun peristiwa kebakaran yang menimpa rumahnya menghanguskan seluruh barang dan surat-surat penting miliknya. Sudah memasuki hari kedua pasca kebakaran, Dos Santos terpaksa harus menumpang di rumah tetangganya sambil menunggu kabar dari anak dan istri di Timor Leste. Sekarang kami tidak pulang, karena dulu kan kami di sana itu bantu tentara. Relawan tadi ini seperti yang tadi ada doang sudah bicarakan itu. Maka kami datang di sini. Nah, berapa bulan ya, berapa tahun? 99. Ya. 99 kami datang, anak-anak 2002, anak-anak pilih kembali ke Timor Leste, saya sendirian di sini. Anak-anak kembali sekolah di sini. Pulang kalau habis kuliah pulang, habis kuliah pulang, saya sendirian di sini. Karena saya mau pulang tapi saya tidak bisa, karena di sana itu seperti anggap kita ini tidak aman toh, kita pikir tidak aman, musuh. Betul. Sekarang saya sudah ini tahun 2013 saya pensiun. Dulu saya masih di Timor Leste kan, saya punya escape perjuangan ini veteran ya. Veteran itu escape keluar. Kalau saya ya kita punya rumah sendiri ya, itu lebih bagus lah. Jadi tetap bertahan di sini ya, Bapak? Bertahan. Dan untuk sementara sudah ada kontak dengan anak-anak di sana, Bapak? Ya memang anak-anak sudah di sana, sudah tahu saya sudah kontak, tapi belum ada HP. Menurut saksi mata, api mulai membesar ketika terdengar suara ledakan di dalam rumah itu. Pihak kepolisian dari Polsek Kupang Tengah sempat datang saat peristiwa itu terjadi. Mereka berupaya membantu memadamkan api, namun rumah dan semua isinya tidak terselamatkan. Itu dari kamarnya Om. Saya keluar dari rumah, lihat api sudah separuh menyala, terbakar, asap itu sudah mulai ini. Jadi saya keluar, saya panggil ade itu, saya bilang, Ela, apa ini? Tapi karena sudah takut, teriak juga, gugup saja begitu. Mau padamkan api tidak bisa, hanya ada air galon ini di situ, jadi siram air di api, tapi api kan makin besar, jadi tidak bisa ini. Om masuk lagi ke dapur, cari air tapi tidak dapat air, tiba-tiba mungkin apa yang meledak di dalam bunyi, meledak. Habis itu api besar langsung meluap naik. Kami tidak, tapi polisi yang datang baru telepon. Dan terus itu gimana? Pas sudah telepon, tanggapannya gimana? Tanggapannya bilang katanya bensinnya habis. Solar dari mobil pemadamnya habis. Pemerintah desa saat ini tengah berupaya mengajukan bantuan kepada Dinas Sosial Kabupaten Kupang. Namun ada trauma yang masih tersisa, mengingat dari kejadian beberapa waktu lalu, Dinas Sosial hanya mendata, namun bantuan tak pernah kunjung juga diberikan. Ya, setelah identifikasi kerusakan, kerugian semua, kita sudah buat laporan ke Dinas Sosial, tembusan ke BPBD, ke Pak Bupati, dan DPRD Kabupaten Kupang. Jadi inilah yang terjadi di lapangan. Tentunya kita berharap setiap kali ada persoalan ini mesti ada tindak lanjut, misalnya ada bantuan, tapi kita di bawah ini hanya bisa menginformasikan, pengambilan keputusan kan di atas. Siap. Tapi kalau dari pemerintah desa sendiri, Bapak kira-kira apa yang bisa dibantu untuk? Apa yang kami bisa buat hari ini, sekedar apa yang ada di kami bisa salurkan kepada korban untuk ya istilahnya P3K yang bisa beli air cukuplah untuk beberapa hari, ini yang bisa kami buat. Carolino da Costa saat ini tengah kebingungan harus tinggal di mana.
Dirinya kini hanya berharap sambil menanti perhatian dan bantuan dari pemerintah daerah. Clemens Hunit, FBTV, melaporkan.